Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabat Viral TV dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama kami channel Viral TV, berita teraktual dan terpercaya. Prabowo merupakan presiden yang sangat jenius. Beliau adalah salah satu tokoh yang disegani oleh dunia, dan beliau menyongsong perubahan Indonesia dengan adanya program-program unggulan, yaitu salah satunya adalah Food Estate. Food Estate di sini merupakan bentuk sebuah pertanian yang sangat modern, yang berteknologi canggih, dengan anak-anak muda yang dari desa disongsong untuk menjadi petani yang milenial, sekaligus menjadi petani yang berkompeten dan canggih. Hal ini bisa tertuang dalam sebuah berita yang kita akan bahas hari ini. Food estate ini sangat mendorong pertumbuhan ekonomi secara global di Indonesia, karena ini berkenaan dengan lumbung pangan Indonesia. Dengan demikian lumbung pangan Indonesia bisa terjadi dan terbentuk bukan di 2027, tetapi hari ini telah terbentuk, sahabat-sahabat. Keyakinan Prabowo bahwa RI tak lagi impor beras di 2025. Negara Republik Indonesia yang lahannya adalah lahan terbesar di dunia, luasnya sangat luas, dan kekayaan alamnya yang terkandung di dalamnya juga banyak. Hari ini Indonesia telah membuktikan dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpinnya untuk menjadikan negara Indonesia adalah negara dengan lumbung pangan nasional bisa tercukupi. Bahkan nanti kalau ini bisa terrealisasi, food estate yang dikerjakan di Merauke, Kalimantan dan Sumatera ini akan menjadi lumbung pangan dunia mungkin. Ya, kita lihat saja sahabat-sahabat, karena RI yang ditargetkan 2027 tidak impor beras sudah terbukti. 2025 ini Prabowo Subianto sudah yakin bahwa RI tidak akan impor beras. Ini sejarah, satu-satunya sejarah yang luar biasa yang baru tercetak hanya di kepemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Prabowo yakin tak impor beras tahun 2025, produksi pangan naik, cadangan pangan terbesar, dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi, kata Prabowo. Betul, karena food estate ini yang sangat digenjot hari ini. Sejak tahun kemarin 2024 beliau langsung dilantik dan beliau langsung gerak cepat, dan kita membuktikan Presiden Prabowo Subianto sangatlah peduli terhadap kelangsungan hidup layak manusia, baik itu dari tingkat bawah hingga tingkat atas, sehingganya dari tingkat bawah di sini tidak akan lagi kekurangan dan bahkan kelangkaan terhadap pangan yang berupa beras tersebut. Jadi beras tidak akan mahal dan juga tidak akan murah, tetapi standar mengikuti pasar, karena saya yakin Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Prabowo dan juga keyakinan Bapak Prabowo bersama pemerintah di era 2024-2029 ini akan mewujudkan yang namanya lumbung pangan Indonesia, terkhususnya dan terlebihnya nanti menjadi lumbung pangan dunia. Semoga saja. Prabowo mau swasembada pangan 2027. Zulhas sentil keras BRIN. Ya, kita tahu bahwa BRIN merupakan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini
bukan meneliti terkait dengan bagaimana varietas baru, pupuk baru dan perkembangan agar bisa cepat panen di pertanian. BRIN ini malah sibuk memikirkan keagamaan, katanya Zulkifli Hasan di sini merupakan sosok yang dipercaya Bapak Presiden Prabowo menaungi beberapa kementerian di bawahnya, yang hari ini membuktikan bahwa di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto bersama dengan di bawahnya Bapak Zulhas ini telah membuktikan ada Menteri Pertanian nanti Bapak Amran Sulaiman yang kemarin sudah tegas memecat orang-orang atau oknum-oknum yang bermain di pupuk, oknum-oknum yang bermain di bibit, oknum-oknum yang bermain di pestisida. Nah, ini semuanya sudah katakanlah dibasmi oleh Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian yang saat ini juga getol mendorong bagaimana lumbung pangan Indonesia ini terwujud. Semoga saja ya sesuai dengan sentilan Mas Zulhas, semoga BRIN juga ikut menjadikan sebuah inovasi ataupun membuat sebuah riset agar pertanian di Indonesia ini cepat berkembang dan tumbuh lebih baik lagi. Prabowo puji kinerja Menko Zulhas dan Menteri Teknis Bidang Pangan. Ya, Prabowo bukan hanya menghargai yang ada di sekitarnya ataupun bahkan rakyat Indonesia, tetapi dia juga mengapresiasi menteri-menteri yang telah berkontribusi besar terhadap perkembangan Indonesia khususnya dan kemakmuran rakyat Indonesia pada umumnya. Ini penting Prabowo memberikan sebuah apresiasi kepada Zulkifli Hasan selaku Menko yang menaungi beberapa kementerian di bawahnya, ada Menteri Pertanian dan Pangan, ada Menteri Transmigrasi dan lain sebagainya. Di situ berkoordinasi dengan Bapak Zulkifli Hasan yang nantinya dilaporkan kepada Bapak Presiden Prabowo, sehingganya Bapak Presiden Prabowo mengapresiasi dan berterima kasih kepada kinerja Menko-Menko dan kementerian yang ada di bawahnya. Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia tak impor beras tahun 2025. Ya, saya juga yakin Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai rakyatnya, saya juga yakin karena food estate yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo ini sangat berdampak positif dan sangat memberikan kemajuan bagi pertanian yang ada di Indonesia. Dengan adanya teknologi food estate ini, semua akan bergerak cepat. Pangan tidak akan kekurangan karena kehidupan yang dibutuhkan adalah sandang, pangan, dan papan. Yang terutama adalah pangan biar gizi buruk tidak terjadi di Indonesia. Bukan cuma beras, Prabowo ingin bebas dari impor berbagai komoditas pangan. Ya, kita tahu bahwa Indonesia mayoritas memakan makanan beras, sahabat-sahabat, yang telah dimasak nanti menjadi nasi ataupun bubur. Ada juga sebagian wilayah ataupun daerah yang masih komoditasnya menggunakan sagu misalkan ataupun menggunakan jagung. Nah, ini semua akan distabilkan. Bahkan lumbung pangan Indonesia bukan hanya berbentuk komoditas beras, juga gandum, ada juga jagung dan komoditas-komoditas pangan lainnya yang nanti ini akan menunjang bagaimana kehidupan dan kemakmuran yang ada di Indonesia bisa terwujud tanpa adanya kelaparan. Sahabat-sahabat Viral TV, Presiden Prabowo optimis Indonesia tak akan impor beras lagi di 2025. Betul, Indonesia merupakan negara yang sangat katakanlah subur. Tongkat ditanam, kayu ditanam menjadi sebuah pangan dan sebuah makanan, katanya sebuah nyanyian lagu pada saat dulu. Tongkat ditanam menjadi makanan dan bagaimanalah itu bunyinya. Yang penting kita yakin juga optimis bahwa Indonesia
dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan swasembada pangan luar biasa. Bahkan lumbung pangan nasional yang ada di setiap daerah-daerah akan menjadi bentuk bahwa Indonesia akan terhapus dari kelaparan. Prabowo, keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Ini satu-satunya sejarah dalam kepemimpinan presiden di Indonesia, dengan sebuah perjuangan yang luar biasa, dengan sebuah program yang luar biasa, anggaran yang luar biasa. Semua dialihkan menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang produktif, menjadi sesuatu yang inovatif. Semuanya ada di Bapak Presiden Prabowo bersama menteri-menterinya. Kita doakan semua menteri-menteri beliau bersama beliau Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Mas Gibran Raka Buming Raka ini bisa mengembangkan food estate ini bukan hanya di wilayah-wilayah timur, sampai ke tanah Jawa juga menjadi lumbung pangan nasional. Terakhir, Prabowo tegaskan Indonesia harus bebas impor pangan. Betul, karena komoditas bukan hanya beras, tetapi ada sagu, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Ini yang merupakan komoditas-komoditas yang dimakan oleh rakyat Indonesia. Sehingganya Indonesia dengan food estate-nya, dengan sebuah karya inovatif di pertaniannya, menunjang bagaimana kesejahteraan, keadilan, dan kelaparan semuanya ada di Indonesia dan terbasmi di Indonesia. Bentuk kelaparan harus dibuang jauh-jauh dari negara Indonesia yang sangat kaya dan subur. Dan hari ini dibuktikan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara yang kaya, dihormati, disegani, bahkan ditakuti oleh negara-negara lain. Karena Indonesia kalau memisahkan diri dari negara-negara luar, pastinya saya yakin Indonesia juga mampu mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dengan teknologi-teknologi yang terbarukan dan tidak mencemari lingkungan, dengan SDM-SDM yang memadai yang telah dilatih oleh Bapak Presiden Prabowo nantinya. Maka di 2045 nanti benar-benar terwujud Indonesia adalah negara yang emas. Indonesia emas adalah impian semua bangsa, tetapi Indonesia yang emas di 2045 adalah mimpi dari rakyat hari ini yang katakanlah sudah mulai meningkat ekonominya, sejahtera kehidupannya, dan layak hidup di negara tercinta ini. Mungkin ini sahabat-sahabat yang bisa kita sampaikan. Saya undur diri dulu. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian.